Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdini qalbi bisaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bulugh wal rusukh was salah al jasadi wal ruh. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan dan majlis subuh Rabu Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah, bersyukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Inilah tahun baru umat Islam yang semalam banyak dirayakan oleh beberapa majelis taklim ataupun masjid-masjid dan musola-musola dengan melaksanakan pawai obor. Alhamdulillah, ini menandakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita untuk menikmati kehidupan ini pada tahun baru 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini semangat kita untuk ibadah, bertakarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin meningkat. Semakin semangat ya, dan terus bertambah nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ya Allah selalu memberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, berikan nikmat iman, Islam kepada kita, karena inilah momentum terbaik umat Islam untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Karena setiap pergantian tahun ini kita akan mengalami fase 3. Nanti saya akan sampaikan setelah kita baca satu hadis dulu. Kita baca dulu satu hadis ini dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawi. Ini semua kaitannya kepada iman. Ini masih tentang huruf alif. Hadis ini diawali dari huruf alif. Kemarin kita sudah dapatkan ilmu tentang jadilah kita orang alim. Kuntu aliman, jadilah orang alim. Sekarang tentang afdhalul iman, keutamaan iman. Afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Afdhalul iman, keutamaan iman yang paling afdal. Di mana letak iman seseorang paling afdal? Anta'lama annallah, sesungguhnya kamu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ma'aka, selalu bersamamu. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi keutamaan
iman seseorang, paling afdal iman seseorang adalah bahwa dia mengaku dan dia tahu bahwa sesungguhnya Allah selalu bersama dirinya, walaupun Allah tidak terlihat pada dirinya. Kan pernah ada kasus cerita untuk menguji keimanan murid-muridnya, seorang guru memberikan 1 ekor ayam. Kata gurunya, ini saya kasih ayam, kamu potong ayam, cari tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bukan tidak bisa dilihat orang, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Masing-masing dikasih 1 ayam. Mereka pulang. Sampai di rumah, ada yang masuk ke kamar mandi, telinga bingung, gak ada orang, potong. Yang satu masuk ke kamar tempat tidur, lampu dimatiin, potong. Yang satu dibawa ke hutan, potong di hutan. Ada yang masuk dalam goa, dipotong dalam goa. Masing-masing dipotong. Ada anak yang dibawa ke kamar mandi. Dia tahu ada yang lihat. Dia bawa ke kamar, lampu dimatiin. Dia tahu ada yang lihat. Dibawa lari ke hutan, sama. Dibawa masuk ke dalam goa, sama. Sampai pada akhirnya kata gurunya, kumpulin setelah itu. Masing-masing udah jadi, yang jadi opor, ya, yang jadi ayam bicara-bicara. Oh, satu ada anak yang ayamnya masih hidup, diketawain. Ya, kalau anak sekarang bilang dibully, dianggap dia bodoh dan wah, ada apa macam-macam dan sebagainya. Tapi kali gurunya yang benar ini, ternyata engkau benar. Kau ceritakan kenapa nggak jadi kau potong? Nah, ini ikatan iman. Karena katanya anak ditanya, kamu potong di mana? Aku potong kamar mandi. Guru, ada yang lihat? Tidak. Kamu di mana? Saya di kamar. Aku mati. Ada yang lihat? Tidak. Begitu juga yang di hutan, yang di goa dan sebagainya. Nah, kamu ada potong. Sekarang aku masuk ke kamar mandi, ada yang lihat dulu. Terus kamu masuk ke kamar, aku masuk ke kamar tuh ada yang lihat. Bahkan aku lari ke hutan, masuk ke dalam goa, pun ada yang lihat. Siapa yang lihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahsan, benar. Inilah ikatan iman seseorang. Nah, itu kan ikatan iman. Jadi iman itu ditakar karena dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama diri dimanapun kita. Bahkan lagi katakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ingatlah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi mohon maaf, mereka para pencuri uang negara, para koruptor, atau mereka yang senang mengambil hak orang lain karena tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Karena dipikir keadaan ini ya, manusia boleh saja tidak tahu, pimpinan boleh saja tidak tahu, anak buah boleh saja tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Ya. Atau tingkatan iman yang lainnya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala besar, Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa
di langit ada bintang. Kalau saya tanya Bapak, bintang itu besar atau kecil Pak Haji? Bintang itu besar atau kecil? Kelihatannya kecil. Bapak kalau saya tanya, bintang itu besar atau kecil? Hah? Besar. Besar kata siapa? Kalau orang melihat dengan pandangan mata, jadi ada yang memandang dengan mata, ada yang memandang dengan ilmu, ada yang memandang dengan iman. Kalau orang memandang dengan mata, bintang itu kecil dengan mata. Kenapa? Ada jarak yang kita lihat jauh. Ya, jadi bintang itu kalau kita lihat kan kayak titiknya itu. Ya, kalau kita gambarnya kan kayak, jadi itu segini mah kecil. Itu kalau pandangan mata. Kalau pandangan ilmu, artinya bintang itu besar. Tapi kalau pandangan iman, ya, pandangan iman, bintang itu tetap kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal kita memandang ini dari sisi mana? Sisi pandangan mata, ilmu atau iman. Maka kembali kepada iman, al-afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsuma kunta. Jadi paling afdal iman seseorang, termasuk iman kita paling afdal, adalah kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah bersama kita dimanapun kita berada. Makanya untuk memperbaiki nilai keimanan kita, ini sekarang sudah masuk tahun baru, karena dibagi dalam 3 kelompok. Dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama kata Nabi, man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Siapa yang hari ini, tahun kemarin 1444 lebih baik dari tahun kemarin 1443, fahuwa rabihun. Kita termasuk daripada kelompok umatku yang terbaik. Jadi kalau kita tahun ini 1444 lebih baik dari tahun kemarin, maka kita termasuk dari kelompok umat Nabi yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa maghbun. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, kita termasuk orang yang rugi, kelompok kata Nabi. Fa huwa maghbun, dia termasuk orang yang rugi. Sama aja rugi. Nah yang repot, waman kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Kalau tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, kita termasuk daripada kelompok umat Nabi yang mal'un, ya, celaka. Kalau tahun 1443 kita bisa sedekah, kita bisa bantu orang tua kita bisa bantu anak yatim, kita bisa bantu bagaimana kita bisa infak buat ini. Tahun 44 nggak ada tuh aktivitas ibadah kita buat ini, nggak ada. Puasa juga jarang, sunnah, tahajud juga jarang, rugi. Ya, kita termasuk umat Nabi yang celaka. Sama aja kita termasuk rugi. Nah, ini tahun 1445 kita harus bisa lebih baik lagi dari tahun 1444 Hijriah.
Yuk kita awali tahun baru ini dengan memperbanyak sedekah kita. Ini anak yatim terutama kita satu besok. Gak usah kredit Pak, ya, gak usah kredit. Berapapun yang kita mampu, yuk kita satu buat anak yatim. Senangi hati mereka, kasih juga makan anak yatim. Ar-Rahim alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yadh'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin. Tasma dengan orang miskin. Kalau sedekah sunnah boleh kita kepada saudara utamanya, ya. Kalau kita punya saudara, kerabat, orang-orang dekat, nggak apa-apa kita sedekah. Kalau sedekah sunnah, tapi kalau sedekah wajib kayak zakat itu sudah ada asnafnya. Ini kadang-kadang kita nanya, Ustaz, boleh nggak sedekah zakat sama orang tua? Antum tega banget mau ngasih orang tua nunggu setahun, kan kalau orang bayar zakat nunggu setahun, ya, nunggu setahun, nunggu apa namanya, nisabnya. Kalau belum sampai nisab belum. Kalau zakat, masa mau ngasih orang tua nungguin setahun, udah setahun 2,5% lagi baru ngasih orang tua. Jangan. Kalau kasih orang tua, kasih saudara, famili, kerabat, tiap bulan kalau ada rezeki wajib sedekah tuh. Terus sama siapa lagi? Sampai guru, bagi kasih guru, datang ke rumah guru. Kayak sekarang Muharram, datang ziarah, datang ke rumah guru, bawa itu guru. Makanya saya pesan sama murid-muridnya kalau ke rumah guru, ya, jalannya jangan tegak, miring ke kanan dikit gitu. Ya, kalau rumah guru jalan agak miring ke kanan dikit, jangan lurus. Gitu. Kenapa? Ya, hadap itu begitu hadapnya Pak. Jadi datangi ke rumah guru, minta doanya, ziarah itu bukan hanya kepada yang meninggal juga, kepada yang sudah, yang masih hidup juga ziarah namanya. Arti ziarah itu kan mengunjung, ya, berkunjung. Datang ini sekarang Muharram, datang. Terus siapa lagi? Ya, punya adik, punya saudara dan sebagainya. Temuin mereka. Kapan lagi Muharram? Kita nggak tahu usia kita. Ini sekarang kita udah pesta dan sebagainya. Allah kasih kesempatan kita, Allah berikan rezeki buat kita. Mari kita berbagi pada saudara-saudara kita, pada anak yatim. Satu nih, ya, saya diajarkan sama guru saya, kalau menyantuni anak yatim, ada yatim, ada piatu. Kalau piatu identik dengan anak yang tidak ada ibunya. Piatu. Kalau yatim itu anak yang tidak punya bapak. Jadi kalau mau menyantuni anak-anak yatim, usap dari tengkok. Dari tengkok dipegang tengkoknya, didoain, usap dari tengkok, lalu usap ke kepala sambil ubur-ubur, ya, sambil ubur-ubur. Tangan bapak ambil duit kantong ini, tuh. Seberapa banyak rambut ini anak, sebegitu banyak pahala yang tidak dapatkan. Itu kalau yatim, dari tengkok pegang sampai ubur-ubur. Kalau piatu sebaliknya, dari ubur-ubur pegang, dari ubur-ubur pegang, usap ke belakang sampai tengkok. Itu balik. Itu kalau guru saya, begitu. Makanya kalau ada satu kan anak yatim dan kalau yatim piatu gimana Ustaz? Gimana balik? Jangan yang kesian apa lah, ya. Jadi pegang tengkoknya, usap ke depan, dari depan, gitu. Kalau yatim, piatu. Oke, tanya kepada dia yatim atau piatu? Gak yatim piatu. Oh, dia piatu Ustaz, gak piatu. Pegang dulu-dulunya, didoain Ustaz, pegang.
Terus kalau ibunya yang udah nikah lagi gimana Ustaz? Ya, kalau ibunya yang udah nikah lagi, bapaknya yang baru redo, nggak apa-apa, kasih. Kalau bapaknya nggak redo, kan ada juga yang gengsi bapaknya. Udah deh, bapak masih mampu, bapak masih sanggup. Ya jangan juga jadi paksain. Ya, jadi santulah anaknya. Ya. Setelah disantuni, doain ya. Ya. Jadi yang namanya anak yatim memang beda, Pak. Dia lebih lebih nakal dan sebagainya kalau masih anak-anak. Karena kurang perhatian atau kurang ada orang yang kurang takutin di rumah. Ya, kan bapak tuh biasanya ditakutin. Sebelum dia nakal dan sebagainya wajar. Jika kita sebagai orang yang kata Nabi, anak wakaf fil yatim fil jannati kahataini. Aku bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti dua jari. Jadi kalau kita sedang menyantuni anak yatim, nanti kita di surga bersama baginda Rasul seperti dua jari. Ya seperti ini. Kalau kita bersama-sama dengan Rasulullah dalam surga, ayo kita santuni dengan anak yatim. Gak usah tunggu tanggal 10 kelamaan. Nanti tanggal 10 lain lagi ya. Soal panitia ini kalau tanggal 10. Kalau sekarang tanggal 1, tanggal 2, ya dapat di kita ada anak yatim sih. Ketemu di jalan, ada 10.000 buat jajan. Usah Pak, ya, yang masih anak-anak, yang mau perawan kan, yatim mau perawan, ada SMA kan. Kita dicurigai, jangan. Yang masih anak-anak SD. Terutama yang istri buat jajan ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, Allah bukakan pintu rezeki juga buat kita, ya. Jadi hari ini ilmu yang kita dapatkan adalah bagaimana keutamaan iman seseorang, termasuk iman kita adalah sesungguhnya kita mengetahui Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Jadi kalau kita meyakini kalau Allah itu ada, insya Allah ketika kita mau melakukan tindakan yang kurang baik, kita mau melakukan maksiat, sungguhnya Allah tahu kita tidak ada. Tetapi yang ada adalah ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan itu, Allah akan perlihatkan nanti kebaikan itu kelak di yaumul qiyamah. Begitu juga keburukan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala juga akan perlihatkan nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan mengawali tahun baru ini kita bisa lebih banyak berbuat kebaikan, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan ini akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memanggil kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyat al-abdan wa shifaiha wa nuril absari wa bilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan